وسلم على آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن عزيز لله وعند في هذا الكتاب لا تشرع ورد الشهدنا فعل الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لرضانا ولشفاعة رسول الله وقبل الجنة الأصابع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa 'amilna fi dharina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman dua Waqala Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Wa qala aidan walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Urqubu ay raqibu. Urqubu raqiba yarqubu. Urqubu kerso sok menjagalah ay uhrusu sapa sira akeh Muhammad dan Muhammad fi ahli baitihi ing dalam ahli bait keluarganya Muhammad. Wa qala aidan, dan berkata juga sapa aidan kalawan mala Abu Bakar walladzi nafsi biyadihi walladzi demikian nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadi mutlak ing dalam kekuasaane alladzi laqarabatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqaraba yaktibu ta'wi, kerabatnya Rasulullah iku ahabbu lebih saya senangi ilayya luwih den senangi ilayya maring ingsun an asila yakto nyambung sapa ingsun min qarabati tinimbang saking kerabat ingsun. Qarabah dari qaribah, kerabat. Zawil arham, ya bahasanya fikul waris. Zawil arham, anggota keluarga yang punya hak waris, atau dalam bahasa sosiologinya disebut dengan the nuclear family, keluarga inti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
man ahabbani wa ahabba hadaini wa asyara ila al-Hasan wal Husaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Wa qala lan mundika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan utawi sapane wong ahabba seneng sapa man ingsun wa ahabba seneng sapa man hadaini dua orang iki hadaini wong loro iki wong loro iki wa asyara kemudian memberi isyarat sapa Rasul ilal Hasan dari Sayyidina Hasan wal Husaini dan Sayyidina Husain. Wa abahu malam kedua bapaknya Hasan Husain Sayyidina Ali wa ummahuma dan kepada kedua ibunya Hasan dan ibu baring Hasan Husain, bukan kedua ibu, dan ibunya Hasan Husain, bapaknya Hasan Husain dan ibunya Hasan Husain Siti Fatimah. Karena muka ono sapa man ahabbani itu ma'i serta ingsun fi darajati dalam derajat ingsun. Kapan itu? Yaumul kiamat, dalam hari kiamat. Ini doktrinnya. Artinya Rasul itu mengajarkan kepada kita tawassul. Ini dalil tawassul. Dalil tawassul. Kalau kepada Rasulullah itu kan terlalu jauh, ya kan? Kalau kepada Rasulullah itu terlalu jauh. Apalagi langsung kepada Allah. Kita kenal Allah itu karena kenal Rasulullah. Tapi untuk bisa langsung kepada Rasulullah, kita melalui zuriyahnya, sahabatnya, zuriyahnya, para pewarisnya siapa? Ulama. Ini dalil hadis yang tidak bisa terbantahkan. Kenapa Rasul begitu mendoktrinkan kepada umatnya, cintailah keluargaku. Kalau kamu mencintai keluargaku, berarti kamu mencintai saya. Itu kata Rasul. Kalau kamu sudah mencintai keluargaku, berarti mencintai saya. Artinya saya akan mencintai kamu. Syafaatku akan kamu dapatkan. Itu. Kalau kamu bisa orang mencintai keluargaku itu kan karena aku. Nah itu logikanya. Kamu bisa mencintai keluarga saya karena saya. Otomatis kalau kamu tidak mencintai keluarga saya tapi mencintai saya, itu bohong namanya cintanya. Harusnya kalau senang kepada Rasulullah, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti dia senang, kan begitu. Ya kalau saya kenal sama seseorang kan mesti apapun yang berhubungan dengan orang itu saya senangi. Ya toh? Saya senang si A, maka teman baik si A itu saya senang juga untuk mendukung kesenangan saya. Kan gitu toh? Gak mungkin musuhi teman dekatnya. Golek perkara itu jenenge. Ya, jadi ini cara siapa misalnya. Kalau mesti yang disenangi gak supaya kena efek, kena sogokan juga. Wah itu untuk ngatur-ngaturan juga kena sogokannya juga. Kenapa? Karena senang pada efeknya orang yang terdekat dengan ini akan disenangi juga. Begitupun juga kalau kita benci seseorang, di sekelilingnya pasti akan kita benci. Ya, orang yang berhubungan dengan orang itu pasti kita benci sudah. Saya benci dengan keluarga itu, saat keluarga kita gede kabeh mesti toh. Otomatis. Benci dengan si otomatis, apalagi kalau bapaknya, kalau anaknya tidak senang toh. Tapi ada juga orang yang senang anaknya tidak senang bapaknya. Kalau orang ini, aku belum jadi bojone, tapi orang belum jadi mantune, mati gak repot. Wah itu repot ya. Itu harus konslet berarti itu. Ya. Otomatis kalau kita senang pada Rasul, semua yang berhubungan dengan Rasulullah, apalagi disebut sahabat itu orang yang mendampingi Rasulullah zahiran wa batinan, dalam keadaan suka dan duka selalu lengket iman kepada Rasulullah, itu disebut dengan sahabat. Makanya ketika menggunakan
ikatan yang paling inti itu menggunakan suhbatar ruhi, ya, sahabat ruh, sahabat jiwa saya, soulmate, suhbatar ruhi, bukan khalilur ruhi, bukan tapi sahib, suhbatar ruhi. Idiom yang digunakan itu. Nah, dari Al-Quran apa yang paling tidak bisa terbantahkan? Kalau hadis seperti ini, hadis itu kan banyak sekali, kan? Kenapa Rasul memerintahkan umatnya untuk mencintai keluarganya? Dengan mencintai keluarganya otomatis akan mencintai Rasulullah, caranya begitu. Mencintai Rasul berarti mencintai keluarganya Rasul, mencintai sahabatnya Rasul. Nah, kalau sudah kamu cinta dengan orang yang dicintai Rasulullah, berarti kamu akan dikenal oleh Rasulullah besok di yauma la syafa'ata illa bi syafa'ati, ya kan? Hari di padang mahsyar, pada saat tidak ada syafaat, tidak syafaatul Rasul, kita akan tidak dikenal kecuali orang yang ahli membaca shalawat, orang yang ahli mencintai dzurriyyah Rasulullah, sahabat Rasulullah. Al-Quran apa dalilnya? Tawassul yang tidak terbantahkan. Apa? Di surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalil tawassul yang tidak bisa terbantahkan. Orang nggak mengatakan tawassul bid'ah itu berarti nggak paham. Apa? Allah mengajarkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya kepada siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Nggak mungkin siratullah itu kan nggak mungkin, terlalu tinggi, nggak nyampe gitu kan. Siratul Muhammad nggak bisa, siratul Nabi nggak bisa. Akhirnya Allah ditawassulkan lewat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah hamba-hambamu yang soleh, yang engkau kasih nikmat, kasih derajat, ya. Allah contohkan, kita bertawassul kepada alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Allah tidak siratuna, siratullah, siratul Muhammad, siratul Nabi, tidak, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, menunjukkan bahwa kita itu ya harus tawassulnya melalui orang-orang terdahulu yang sudah terbukti soleh indallah. Apa buktinya? Ya ketika meninggal itu orang soleh itu ukurannya ketika meninggal. Soleh fil hakiki itu ketika meninggal. Ketika belum meninggal belum terbukti. Ya ada sih orang soleh, tapi kan masih probabilitasnya tinggi. Ada orang hidupnya ya soleh dia, tapi kita tidak pernah tahu akhir hidupnya seperti apa. Tidak ada, nobody knows. Gak ada yang tahu bahwa akhir hidup seseorang itu akan soleh, itu tidak ada. Makanya kita dihauli, ya kan? Haul, peringatan haul. Haul itu hari meninggalnya. Kalau Rasulullah hari maulidnya. Hari maulidnya, hari kelahiran nabinya itulah diperingati. Kenapa? Nabi sejak lahir sudah pasti orang soleh, maka diperingati hari lahirnya. Kalau kita nunggu dulu matinya soleh enggak, ya kan? Kalau sudah terbukti soleh, baru kita peringati. Meskipun namanya soleh kan belum tentu soleh, ya kan? Ya, jadi itu bedanya. Kenapa? Kalau Rasulullah kita peringati maulidnya, tapi kalau kita haulnya, orang biasa selain Rasul kita peringati hari
meninggal. Kenapa? Karena kalau Rasulullah lahir itu sudah pasti soleh, mulai dari lahir sampai meninggal sudah pasti soleh. Tapi kita belum tentu. Ukurannya apa? Nanti ketika meninggal. Makanya orang kalau sudah meninggal akan dibuka semua topengnya oleh Allah, dimunculkan derajat keasliannya. Apakah dia itu penduduk langit atau penduduk bumi? Banyak orang yang tidak terkenal, orang yang tidak pernah tahu, dianggap petani biasa, tapi ketika meninggal ribuan orang yang datang. Itu bukan orang, itu malaikat. Karena dia memang makhluk langit, dia masyhur di langit, meskipun di bumi gak ada orang yang tahu. Banyak wali masyhur begitu. Ya, salah satu misteri Allah yang tidak ditampakkan kepada kita adalah kekasih Allah di dunia ini. Ya kan, ada 6 ya. Allah tidak tampakkan di dunia ini, yaitu apa? Kekasihnya Allah yang kita tidak pernah tahu siapa di antara kita ini yang akan menjadi kekasihnya Allah, nggak pernah tahu. Maka jangan pernah menilai orang, karena kita hadir bukan untuk menilai sesama manusia. Manusia itu tugasnya bukan untuk menilai manusia, kan? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita hadir untuk menjaga diri kita. Kenapa? Apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Gak ada hubungannya dengan orang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, apa yang kita kuasai, apa yang bisa kita kendalikan, itulah tanggung jawab kita. Apa yang di luar kendali kita, apa yang di luar kekuasaan kita, itu bukan menjadi tanggung jawab kita, dan kita tidak pernah akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kenapa kita harus repot menanggung jawab orang lain? Ya kan? Ngapain ngurus orang lain? Ngurus awak dewe itu benar. Ya. Ayo kita jaga diri kita, apa yang menjadi di bawah kekuasaan kita. Kita bisa mengatur mulut kita, kita bisa mengatur pikiran kita, kita bisa mengatur tingkah laku kita. Ayo kita lakukan, kita atur dengan baik. Nggak perlu kita atur mulut orang. Mulut kita sendiri aja belum benar kok ngatur mulut orang. Ya, kalau tawasau bil haq, tawasau bis sabr, iya, saling mengingatkan. Karena apa? Bisa jadi karena orang itu la ya'riful wali illal wali. Itu maksudnya apa? Hanya orang yang satu frekuensi yang saling mengenal itu. Hanya orang wali yang kenal frekuensi wali. Hanya orang sombong yang mengenal frekuensi orang sombong. Dan hanya orang hasud yang bisa kenal frekuensi hasud. Kok yang kita tangkap dari orang lain itu adalah frekuensi jelek, ya berarti kita punya frekuensi yang sama dengan orang itu. Nah, itulah muncul tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Aduh, berarti saya juga sama dengan dia. Itu kok setiap melihat orang saya lihat sombongnya, kok setiap melihat orang yang saya lihat jeleknya, kok gak pernah ada bagusnya dari orang. Itu artinya apa? Saya ini tidak sama dengan apa yang saya lihat. Ya kan? Karena mata kita, pancaran frekuensi mata kita itu disetting sama dengan tubuh kita. Kalau kita orang baik, gak pernah akan melihat orang lain itu sisi jeleknya. Yang dilihat pasti husnudzon terus. Nah, saya bilang orang besar itu tidak pernah menganggap kecil orang lain. Orang besar itu selalu menganggap besar semua orang. Pasti hormat pada setiap orang. Tidak pernah mengecilkan siapapun dia. Itu karena frekuensinya selalu positif. Tidak pernah suudon. Sebaliknya orang kecil repot mengecilkan orang lain. Gak terima kalau ada orang lain lebih besar dari dirinya. Kenapa? Frekuensinya itu negatif. Rangkapnya negatif terus. Kacamatanya itu harus diganti. Mengganti kacamata itu tidak bisa menyelesaikan persoalan.
matanya yang harus diobati. Dulu kan kata mata ini ganti matanya yang diobati. Mata diobati ya tidak bisa juga, perlu tubuhnya, pikirannya, sarafnya, semua satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Ya. Nah, maka inilah yang diajarkan oleh Rasul, cintai keluarga saya, dunia saya, hidup saya. Untuk kamu belajar membuktikan bahwa kamu cinta kepada saya. Kalau kamu cinta kepada saya, kamu ada dalam doa saya. Coba kan? Rasulullah sudah banyak sekali hadis yang mengatakan surga tidak akan pernah dibuka sebelum Rasulullah masuk. Dan Rasulullah itu adalah orang paling terakhir masuk. Kan repot. Kenapa? Karena Rasul masih nunggu umatnya yang ada di luar. Takut-takut ada yang masuk neraka. Coba sakit cintanya kepada umatnya. Siapa umatnya itu? Dia yang menyambung dengan Rasulullah, yang ahli baca sholawat, yang mencintai keluarganya. Itu yang disebut umatnya Rasul. Man lam yarham itu falaisa minna. Gimana kok sejarahnya? Ini lagi-lagi ini kita harus tetap bisa membedakan sejarah Hasan Hussein, sejarah Sayyidina Ali. Kalau Siti Fatimah sudah bersih dari unsur politik ya, tapi ketika Sayyidina Ali ya wajar dia berturut dengan dunia politik, punya unsur manusiawinya juga. Bagaimana perseteruannya dengan Sayyidatina Aisyah, ya kan, sampai muncul ayatul ifki. Bagaimana Hasan dan Husain yang keduanya meninggal, satunya dipanggal di Karbala, kuburannya ada di Kairo di Mesir. Yang tahu ya, ada di masjid di Mesir, Karbala, dan di Karbala dipotong tubuhnya di sana. Wah, kalau kuburannya itu ya lihat kelihatan orang Syiah manis dulu. Cinta kepada Husain, benci kepada Abu Bakar. Wah, kebalik konslet juga itu ya. Itu menunjukkan Syiah itu kadang-kadang kan golongan. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Itsna Asyariyah, banyak golongan Syiah ya. Ada Syiah Gulat. Nah, yang gulat ini yang ahli kedut itu gulat dari gulat itu kabeh masuk neraka kecuali awake dhewe. Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahana Quraisyan ahanahu Allah. Wa qala qaddimu Quraisyan wa la tuqaddimuha. Wa na'tibatan li Uqbah bin Harith. Wa itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ja'ala al-Hasan ala unuqi wa huwa yaqul ya bi'ati syabihun bin Nabi wa qala sabba Rasul man ahana man utawi saban wangku ahana menghina sapa man Quraisyan ing Bani Quraisy ahana maka betul-betul menghina sapa man ahana maka bakal menghina hu ing man sapa Allah. Wa qala sapa Rasul qaddimu Quraisyan, qaddimu mendahulukanlah sapa sirakai Quraisyan ing Quraisy, wala tuqaddimu lan ojo didahulukan sapa sirakai, ojo mendahulukan sapa sirakai ojo didahului. Qaddimu dahulukanlah sirakai Quraisy, wala tuqaddimu lan ojo didahului, ojo mendahului sapa sira hain Quraisy.
Wa an Uqbah bin Haris, wa an Uqbah bin Haris, dan dari Uqbah bin Haris, ra'aitu Abu Bakr radhiyallahu anhu, saya melihat Abu Bakar radhiyallahu ja'ala wa ja'ala lan dati'akan sapa Abu Bakar al-Hasan ala unukihi, memanggul Hasan ala unukihi, atas lehernya, pundaknya Abu Bakar. Wa huwa alaihi Abu Bakar iku yaqulu, berkata, bi abi kalawan abi syabihun bin nabi, itu syabihun diserupakan sapa Hasan bin nabi kalawan nabi. Laisa ora ono iku syabihan serupa bi aliyin kalawan Ali. Menurut versi Abu Bakar, Sayyidina Hasan itu lebih mirip Rasulullah dibanding mirip Sayyidina Ali. Wa aliyun hali utawi Ali iku yang aku ketawa tersenyum sapa Sayyidina Ali. Berarti disebut di depan Sayyidina Ali. Hasan ini lebih mirip Rasul kakeknya dibanding kamu bapaknya. Iya, Sayyidina Ali itu kan dari orang Arab yang hitam, ya. Hitam tapi cerdas. Kalau ketawa baru kelihatan giginya. Wah, Sayyidina Ali cerita. Yang dari Ningrat itu Sayyidina Utsman. Ya, tidak mirip Sayyidina Ali tapi mirip Rasul. Wa ruya an Abdullah bin Hasan qala ataitu Umar bin Abdul Aziz fi hajatin faqala li ataitu nakani sapa Yusuf Umar bin Abdul Aziz fi hajatin, di dalam suatu jenis hajat. Faqala engkau berkata sapa Umar, li maring sulidatan ing dalam nalikane ana laka maring sira apa hajatul kebutuhan. Para salam engkau mutus sapa sira ilaya maring insun waktu lan nulis sapa sira. Pangini engkau satemene insun itu astahyi malu sapa insun minallah ayyara yang ningali sapa yara yang terningali kain siro sopo ayyara yang terningali kain siro ala babi ingatasi umah ingsun. Jadi kalau ada kebutuhan, kata Umar, Adik Abdullah bin Hasan berarti anaknya Hasan. Hasan cucu berarti anak cucunya Rasul Abdullah bin Hasan. Umar bin Abdul Aziz tabi'in, ya. Dia seorang khalifah, berkata kepada cicitnya Rasul, putranya Hasan, kalau kamu ada kebutuhan, sudahlah kirim surat aja, perintahkan saya, nanti kamu tidak perlu ayyaraka ala babi yang terdengar kain sirah ala babi mengatasi pintu rumah ingsun. Maksudnya apa? Kamu tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah saya, cukup kirim kabar, kirim surat perintah, apa kebutuhanmu saya penuhi. Nah, gitu ya. Fa'arsil ilayya waktu, kirim surat utusan atau tulisan. Jangan sampai kamu datang ke rumah saya hanya untuk kebutuhan tertentu. Fa'astahyi, maka saya malu kepada Allah, ayyaraka yang terningali sapa ingsun kain sira ala babi ngatasi rumah ingsun. Jangan sampai. Wa al-Sya'bi qala shalla Zaid bin Thabit ala janazati ummihi, shalla nolati sapa Zaid bin Thabit ala janazati ummihi, ngatasi jenazah ibunya. Summa quriba, didekatkan lahu Zaid apa baghlatuhu bagal apa keledai, liar kaba supaya numpak sapa Zaid ing baglah. Pada aku kota sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin
akhadha birukabihi maka ada mongko ngalap sapa Ibnu Abbas birikabihi kalawan tumpaane sapa Zaid. Faqala sapa Zaid khalli anhu ya ibn ammi, khalli lepaskanlah sira anu saking rikab ya ibn ammi wahai putra paman ingsun ya wa ya ibn ammi Rasulillah. Faqala maka berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hakadha naf'alu bil ulama, hakadha jadi waktu Zaid bin Sabit nyolati jenazah ibunya, kemudian dia mendekat masih menunggangi keledai menuju jenazah itu, tiba-tiba Ibnu Abbas ngambil fa'akhadha birikabihi, ngambil tali kendalinya ya, maka dia tuntun menuju jenazah itu. Khalli anhu ya ibn ammi Rasulillah, gak enak Zaid, sudah lepas saja, gak usah saya dituntut begitu. Faqala maka berkata sapa Ibnu Abbas hakadha naf'alu bil ulama, ya begini kalau kita caranya menghormati ulama, ya begini. Ya. Jadi dituntut kendaraannya. Kalau saya kira gak bisa mobil dituntut ya. Jadi karena dia nunggain bigol, keledainya dituntut. Karena yang numpak ulama Zaid bin Sabit itu katibul wahyi ya. Zaid bin Sabit itu merupakan sekretaris penulis pertama wahyu Zaid bin Sabit, dan dia diangkat oleh Abu Bakar sebagai ketua panitia pengumpulan mushaf Rasam Quran menjadi mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsman. Itu Zaid bin Sabit, kan dia ulama senior. Ibnu Abbas putranya Abbas, kalau Abbas sederajat dengan Zaid bin Sabit, putranya namanya Abdullah, dia junior, sahabat junior, ketemu dengan Zaid, dia hormat. Ada ulama yang sudah ada naf'alu bil ulama. Faqabbala maka ngambuh nyungkap sapa Zaid yadabna Abbas. Ini yadabna bani Abbas ing tangannya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wa qala lan berkata sapa Zaid hakadha amruna umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Coba ya. Jadi ini ada dua pertemuan antara kiai ulama dengan anaknya Rasul. Yang putranya Rasulullah, keturunannya Zulia Rasulullah itu, putra pamannya Rasul itu menghormat kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas. Hormat nuntun keledainya Zaid bin Sabit. Sama Zaid bin Sabit sudah gak usah dituntut. Dia gak bisa, Anda itu ulama. Jadi memang inilah yang harus kita lakukan untuk menghormati orang yang alim. Menghormati kiai itu begini tuntunan kita. Maka turun Zaid bin Sabit langsung nyungkap kepada Ibnu Abbas. Kenapa? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli bait. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menghormat Zaid bin Sabit karena beliau itu alim, ulama. Sementara Zaid bin Sabit menghormat Ibnu Abbas karena dia dzurriyyahnya Rasulullah. Nah, itu ini ya. Wa qala sapa Zaid hakadha umirna, hakadha kaya mengene qabal Zaid Yazid bin Abbas
umirna diperintahkan sapa kita anak ala berbuat sapa kita bi ahli bait nabiyina kalawan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tawwa min tawqirihi wa birrihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.